Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Mandala Putra dengan NIM 246 ya, dapat bisa lihat di sini. Dan hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang parse string dan sebagainya dalam tugas untuk deadline 26 Desember TBO kelas E. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena saya tidak dapat melakukan rekaman menggunakan laptop saya langsung karena laptop saya kurang kuat ya. Oke, kita akan menjelaskan untuk ke nomor 1. Jadi nomor 1 kita diberi variabel ada tiga variabel, yaitu K, S, dan P. 4 sama O. K, S, P, dan O. Jadi ini K mengarah ke S dan P, variabel S dan P, kemudian atau K mengarah ke variabel S, P, dan O. Dan dimana di dalam S itu dia akan mengarah ke tulisan bertuliskan saya, dan P akan mengarah ke kata-kata kerja yang disingkat dengan kata kers, dan pada kata kers akan mengarah ke tulisan makan. Kemudian pada variabel O terdapat tulisan nasi. Oke, kita akan melakukan parse string dengan saya makan nasi. Jadi kita dapat membilang bagian sebelah kanan sini karena untuk memungkinkan kita mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi parse string dengan saya makan nasi di sini dia K mengarah ke E, dia terdapat di variabel S, P, dan O. Jadi kita arah ke S, P, dan O. Dan pada S dia akan mengarah ke tulisan saya di sini ya, saya. Dan pada P dia mengarah ke tulisan kata kerja. Kemudian setelah itu dari kata kerja akan mengarah ke tulisan makan, dan pada O akan mengarah ke tulisan nasi yang akan menjadi tulisan saya makan nasi. Ini adalah hasil dari grammarnya ya. Kemudian untuk soal yang kedua kita mengganti S dengan O nya. Dengan S itu saya atau kucing. Kemudian yang bagian O kita dengan kata nasi, saya atau kucing. Jadi kita bisa memilih antara tiga itu ya. Nah, kita melakukan parse string dengan tulisan saya makan kucing. Jadi sama seperti yang kayak tadi, kita melakukan dengan hal yang sama. Kita menggunakan yang sebelah kanan, yaitu S, P, dan O. Kemudian di sini pada S dia akan mengarah ke saya. Kita dapat memilih kucing, namun kita memilih bagian saya. Dan bagian P karena tidak ada perubahan, jadi kita sama seperti sebelumnya, yaitu adalah makan. Dan yang terakhir adalah O, yang O itu adalah kucing. Jadi saya makan kucing. Itu adalah hasil dari grammarnya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang grammar dalam bahasa Jawa ya, bahasa dari daerah saya, dari tempat lahir orang tua saya juga. Jadi di sini terdapat S, V, T, dan P. Jadi S itu kita anggap sebagai simbol awal, V itu adalah himpunan variabel atau non terminal, itu yang berisi S, kalimat, subjek, predikat, objek, kata ganti, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Perlu diperingati untuk variabel itu dia wajib berisi yang besar ya. Makanya tadi ini ada banyak coretan-coretan karena tadi awalnya saya bikin besar, jadi saya bikin jadi kecil semua. Oke, jadi seperti itu. Untuk T itu dia adalah himpunan terminal yang dimana berisi aku, yang berarti aku dalam bahasa aku, yang mengerti aku. Kowe itu artinya kamu dalam bahasa Jawa. Dewe, deweke itu artinya. Kemudian di sini ada DWK yang artinya adalah mereka, ada omah yang artinya rumah, buku artinya buku, sekolah-sekolah, mangan yang artinya makan, turu artinya tidur, melaku artinya jalan, dan ayu dan bagus itu nama orang, gede itu besar, dan cilik itu kecil. Kemudian P itu adalah aturan dari produksinya. Di sini bertulis dengan syarat pada soal itu minimal 20. Jadi di sini yang persatu adalah S mengarah ke kalimat. Yang kedua itu kalimat mengarah ke subjek dan predikat, variabel ya ini. Kemudian yang ketiga dari kalimat juga bisa mengarah ke subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang keempat dari subjek kita bisa mengarah ke kata ganti, kemudian ke kata benda, dari predikat, kemudian dari predikat kita bisa mengarah ke kata kerja dan kata sifat. Dan dari objek kita bisa mengarah ke kata benda. Nah, pada kata ganti terdapat terminal yang bertuliskan aku, kowe, dan dewe. Pada kata benda terdapat tulisan omah, buku, sekolah. Kemudian pada kata kerja terdapat tulisan atau terminal mangan,
turu, melaku. Kemudian pada kata sifat terdapat ayu, bagus, gede, dan cilik. Jadi kita bisa membuat contoh penurunannya. Kita memilih yang subjek predikat aja ya untuk mempersingkat. Oke. Pertama dari S karena dia adalah simbol awal dari S. Di sini kita lihat di sini dari S. Kemudian ke kalimat. Dia masuk ke arah kalimat seperti ini. Kemudian kita masuk ke subjek predikat. Nah, karena mereka variabel yang berbeda, jadi kita pisahkan menjadi dua seperti ini. Kemudian setelah itu dari subjek kita akan masuk ke kata benda. Oh, lupa saya tulis di sini kita parse string dengan kata omah gede ya. Kemudian pada kata benda kita akan mengarah ke terminal omah yang berarti rumah. Kemudian di bagian yang variabel predikat dia akan mengarah ke variabel kata sifat. Nah, pada kata sifat dia akan mengarah ke terminal gede. Dan terjadi tulisan atau parse string omah gede yang berarti rumah besar. Ya, jadi hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Sangat mohon untuk dimaafkan ya, soalnya kalau ada salah-salah kata juga. Segitu saja dari saya, Farizal Mandala Putra. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.